Shalom Bapak Ibu. Kita langsung akan lanjut dalam seri tentang tren-tren yang ada di gereja Indonesia yang kadang-kadang agak berbahaya untuk kesehatan gereja atau untuk sentralitas Injil. Nah, untuk sesi ini itu dibagi dalam beberapa bagian karena ini agak panjang lebar. Jadi untuk sesi yang pertama, saya mau berdiskusi beberapa hal yang bisa diambil dari Matius pasal 23 tentang tren aparatur agama dan kemunafikan. Jadi seperti pakaian-pakaian agamawi yang kita pakai dalam gereja yang mungkin bisa menjadi tren yang bisa mengalihkan atau menggeser konsentrasi kami atau sentralitas Injil dalam gereja. Nah, sebagai pendahuluan, pada tahun 2000, kira-kira 2000-an, ya, ada sebuah acara terkenal yang mengejutkan di televisi umum di Amerika Serikat, namanya Antique Roadshow. Atau roadshow barang antik. Dalam acara tersebut, orang-orang membawa barang-barang yang mereka yakini sebagai barang antik dan kurator berlisensi serta kolektor barang antik akan memberikan nilai pada setiap barang yang dibawa. Terkadang nilainya sangat besar, seperti $25.000 untuk sebuah selimut tua atau $10.000 untuk sebuah kursi goyang. Yang tidak disadari oleh pemiliknya adalah bahwa kursi itu juga merupakan kursi goyang George Washington, presiden pertama di Amerika Serikat. Yang kita tidak lihat adalah ratusan barang yang tidak berharga, barang-barang yang tidak terlalu bernilai. Seseorang mungkin pernah menonton pertunjukan sebelumnya dan melihat sebuah barang bernilai tinggi yang mirip dengan apa yang mereka pikir mereka miliki. Tetapi ketika mereka mengambilnya, mereka menyadari bahwa itu bukanlah barang yang asli, barang antik yang asli. Dengan kata lain, barang tersebut mungkin terlihat berharga, tapi sebenarnya tidak. Salah satu tren yang mematikan bagi gereja adalah ritual-ritual, ornamen-ornamen agama tanpa realitas rohani di dalam hati. Para pendeta yang mengenakan jubah dan rantai dan yang menyampaikan khotbah-khotbah yang menarik tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus di dalamnya. Agama yang kosong seperti ini, seekor ular mematikan yang saat ini sedang merayap di banyak mimbar dan bangku gereja kita. Kita memerlukan benda-benda yang asli di dalam gereja. Saya tidak membahas mengenai banyaknya perabotan antik yang baru. Kita memerlukan orang-orang di dalam gereja yang merupakan benda asli. Apa yang mereka nyatakan di luar mencerminkan nilai kerajaan Kristus yang ada di dalam hati mereka. Kita memerlukan kehidupan rohani yang tersembunyi dari setiap pengikut Kristus adalah sesuatu yang asli, tidak berkarat. Pada bagian ini, kita akan memulai serangkaian refleksi dari Matius pasal 23 yang akan dibagi menjadi dua bagian besar. Dan untuk presentasi ini dalam YouTube, beberapa bagian di bagian lain. Pasal ini atau saya tidak mau sesi ini terlalu panjang, itu kenapa itu dibagi. Kita akan menganalisa kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan menerapkannya dalam kehidupan kita, dan bagaimana kecaman ini mencerminkan tren-tren yang ada dalam gereja saat ini.
Pasal ini dimulai dengan pendahuluan di ayat yang pertama sampai 12. Lalu diikuti oleh 7 kecaman, di mana Yesus secara spesifik menantang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang kemunafikan dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Dorongan utama dari pasal 23 berkaitan dengan pendekatan fundamental terhadap kehidupan beragama. Sikap yang dikecam dalam pasal ini merupakan sikap keragaman lahiriah, yaitu perhatian yang terlalu rinci terhadap aturan dan peraturan, tetapi gagal melihat apa yang menjadi prioritas Tuhan. Latarnya adalah halaman bait suci, sehingga kerumunan orang banyak digambarkan sedang mengelilingi Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika Yesus menantang orang-orang Farisi. Ini bukanlah percakapan dua arah, namun sebuah pernyataan anak manusia melawan agama-agama yang kosong pada zamannya. Hal utama yang ingin saya pertimbangkan saat kita memulai pasal ini adalah seperti berikut, atau seri ini berikut. Di dalam kerajaan Kristus, kita menempuh jalan Kristus. Kita akan membahas 3 tanggapan positif terhadap tindakan negatif orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita harus mengevaluasi hubungan kita dengan Kristus untuk melihat apakah kita lebih serupa dengan karakter kerajaan Kristus atau dengan karakter orang-orang Farisi. Tanggapan positif yang pertama adalah kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Hal ini menanggapi kemunafikan orang-orang Farisi yang mengatakan sesuatu tetapi melakukan hal yang bertolak belakang. Perkataan lakukan apa yang saya katakan dan bukan apa yang saya lakukan tidak berlaku dalam pendidikan anak. Dan hal ini juga tidak berlaku untuk kepemimpinan rohani atau untuk kehidupan rohani dalam tingkat apapun. Anak-anak melakukan apa yang mereka lihat dilakukan oleh orang tua mereka. Pengikut rohani akan melakukan apa yang mereka lihat dilakukan oleh pemimpin rohani mereka. Ketika kita memainkan permainan ikuti sang pemimpin, hal itu berkaitan dengan arahan dan tindakan. Anak-anak tidak memainkan permainan tersebut dan hanya melakukan apa yang dikatakan oleh pemimpinannya. Perhatikanlah bagaimana Yesus menekankan tentang kursi Musa. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tetapi sejak saat itu diperlukan guru-guru lain untuk menjelaskan dan menerapkannya. Dan mereka yang melakukan hal tersebut duduk di atas kursi Musa. Tetapi yang tidak dapat kita lihat dalam terjemahan ini adalah ironis dalam apa yang dikatakan Yesus. Pada intinya, Yesus menantang orang banyak. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Dengan kata lain, penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang memimpin, karena mereka telah diberi posisi kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi tidak perlu mengikuti contoh kehidupan mereka. Dalam beberapa kasus, khususnya yang berkaitan dengan tradisi-tradisi manusia, gaya hidup para pemimpin yang fasik meniadakan otoritas Musa mereka. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi orang yang melakukan apa yang kita katakan. Kita harus menjadi orang yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ortopraksi atau praktik yang benar kita harus sejalan dengan ortodoksi, ajaran atau pengajaran yang benar dari kita. Salah satu alasan mengapa banyak orang meninggalkan gereja atau tidak lagi mengikuti gereja adalah karena mereka tidak melihat gaya hidup gereja yang sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh gereja.
Beberapa tahun lalu, Erwin McManus mengatakan pada sidang umum KONAS untuk CMA di Amerika bahwa orang-orang keluar dari gereja karena gereja sudah tidak relevan lagi. Mereka tidak melihat kenyataan. Tetapi ia mengatakan bahwa hal itu bukan karena gereja tidak relevan, tetapi gereja telah berhenti menjadi gereja. Sebenarnya gereja murni tetap relevan. Ini bukanlah fitnah terhadap pesan tersebut. Hal ini lebih menunjukkan kurangnya perilaku yang benar dari umat Tuhan. Di Amerika, umat Kristen Amerika selama beberapa dekade mengeluh bahwa doa tidak diperbolehkan di sekolah-sekolah umum. Tetapi juga tidak banyak orang yang berdoa di gereja. Orang-orang Kristen di Amerika mengeluh tentang 10 perintah Allah yang disingkirkan dari gedung-gedung pengadilan. Tetapi beberapa banyak orang Kristen Amerika yang dapat mengucapkan 10 perintah Allah. Yang lebih penting lagi, beberapa banyak dari antara kita yang menjalankan 10 perintah Allah. Pertanyaan yang sama juga dapat diajukan kepada orang Kristen atau umat Kristus di Indonesia. Mungkin umat Kristen di Indonesia mengeluh tentang kurangnya representasi umat Kristen dalam pemerintahan Indonesia. Tetapi seberapa banyak representasi Kristus dibuktikan dalam kehidupan kita di Indonesia. Kita berbicara tentang kejahatan, aborsi, kemabukan, ketergantungan narkoba, dan prostitusi. Tetapi secara diam-diam kita menipu baca, menonton pornografi, terlalu banyak menonton televisi, dan menunjukkan sikap tanpa kasih dalam hal rasisme, mengabaikan orang-orang miskin, atau tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Melakukan apa yang kita beritakan bukan hanya sekedar nasihat bagi para pemimpin rohani, ini berlaku untuk kita semua. Tanggapan positif yang kedua adalah kita harus menekankan belas kasihan. Hal ini menanggapi praktik orang Farisi yang meletakkan beban berat tradisi manusia di atas pundak orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang Farisi menyukai peraturan dan hukum-hukum kecil, tetapi mereka menjadikan hidup untuk Tuhan sebagai suatu beban, bukan suatu sukacita. Dengan hanya mengatakan dan tidak melakukannya, mereka memaksakan aturan-aturan kepada orang lain, tetapi tidak memberikan bantuan untuk mengatasinya. Jadi ini berbeda dengan kuk yang enak dan beban yang ringan dalam mengikut Yesus. Mereka yang mengikut para ahli Taurat dan orang Farisi mendapati diri mereka letih lesu dan berbeban berat, berjuang di bawah beban hukum yang memperbudak mereka dan bukannya membebaskan mereka yang mengikutinya. Bandingkanlah hal ini dengan apa yang Yesus definisikan sebagai hukum yang terutama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih adalah dasar dan motivasi ketaatan kita, bukan mandat dari sebuah aturan hukum. Hukum Taurat bukan dimaksudkan untuk menjadi beban. Hukum Taurat dimaksudkan untuk menyingkapkan dosa kita dan mengarahkan kita kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan. Para pemimpin agama mengambil hukum Taurat dan menambahkan semua tradisi manusia mereka untuk memenuhi harapan manusiawi mereka. Akibatnya, orang-orang Farisi jarang berbaur dengan orang lain karena mereka beranggapan bahwa mereka orang najis. Orang-orang Farisi tidak tertarik akan belas kasihan. Mereka tertarik pada timbangan. Mereka merasa mereka telah memenuhi standar. Tetapi mereka bahkan tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan belas kasihan secara teknis.
Belas kasihan berarti menahan penghakiman dari orang yang layak mendapatkannya. Ketika seorang hakim menunjukkan belas kasihan, ia menahan hukuman walaupun terdakwa terbukti bersalah. Ketika seorang tentara menunjukkan belas kasihan, ia tidak membunuh musuh yang telah melewati batas dan mungkin sudah membunuh beberapa rekannya. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, kita menahan amarah atau penghakiman terhadap orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama karena hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Yang kedua karena Yesus telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan bahwa pada kita untuk saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tugas dari pemimpin gereja bukanlah menumpuk sekumpulan aturan dan ritual di punggung orang lain, tetapi untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Ia yang telah melakukan segala sesuatunya untuk membuka jalan bagi mereka kepadanya. Tanggapan positif yang ketiga adalah bahwa kita harus mencari kehormatan dan kemuliaan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Tuduhan terakhir yang Yesus berikan kepada orang-orang Farisi adalah bahwa praktik keagamaan mereka dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain dan bukan dari Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan kemunafikan dan sikap memamerkan kebenaran di depan umum yang dikutuk dalam Matius pasal 6. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi senang memamerkan puasa mereka dan berdoa dengan keras di tempat umum. Orang-orang Farisi terobsesi untuk memamerkan filakteri dan jumbai-jumbai mereka. Filakteri adalah kotak kulit kecil yang berisi tulisan hukum Taurat yang dikenankan di dahi dan lengan sebagai penggenapan harfiah dari Ulangan pasal 6 ayat 8. Hal itu mungkin ditunjukkan sebagai alat bantu rohani bagi pemakaiannya. Tetapi hal itu juga bisa memberikan kesempatan untuk memamerkan keagamaan seseorang. Baik kotak ataupun tali pengikatnya dapat dibuat mencolok dengan cara membuatnya lebih lebar. Jumbai adalah bagian pada puncak jubah orang Yahudi yang diwajibkan dalam Bilangan pasal 15, 38 sampai 39 dan Ulangan pasal 22 ayat 12. Pada zaman Alkitab, jumbai dikenankan pada pakaian luar yang biasa. Yesus sendiri memakainya. Bagian pinggirnya juga dimaksudkan sebagai alat bantu visual rohani. Tetapi menambah panjangnya jelas merupakan cara untuk menarik perhatian orang pada kesalehan seseorang lain. Ada banyak kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk menikmati sanjungan dari orang-orang dalam kehidupan sekuler di pasar dan dalam ibadah. Sebagian besar dari hal ini berkaitan dengan nafsu manusia yang tidak saleh akan pujian dan perhatian. Kita menyukai posisi sebagai pemimpin karena apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Banyak orang tidak mendambakan posisi sebagai pemimpin untuk dapat membantu orang lain atau melayani orang lain atau memuliakan Tuhan. Melainkan mereka sangat menginginkannya agar bisa memuliakan diri sendiri. Yang menyedihkan adalah kita bahkan tidak menyadarinya. Ini adalah kepemimpinan yang duniawi dalam kerajaan Allah. Tetapi banyak yang mencarinya di semua tingkatan gereja. Yesus juga menantang rasa haus akan gelar sebagai cara untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Gelar menekankan kepedulian terhadap status.
Meskipun hal ini mungkin dianggap biasa dalam kehidupan sekuler, seharusnya hal ini tidak mencari ciri khas pengikut-pengikut Yesus. Alasan pelarangan gelar rabi atau guru adalah untuk menghindari kebingungan dengan satu-satunya guru sejati yang mereka miliki, yaitu Yesus sendiri. Mengakui dia sebagai satu-satunya guru yang sejati bukanlah sebuah pujian palsu, melainkan sebuah fakta. Bahkan pengikutnya yang paling terkemuka pun tidak dapat ditempatkan di sampingnya dalam posisi ini. Selain ini, istilah harfiah untuk rabi adalah yang saya tinggikan. Hanya ada satu yang layak mendapatkan gelar ini. Bahkan Rasul Paulus hanya menyetujui satu gelar untuk dirinya, yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa, dan dengan keras menegur mereka yang mengklaim gelar rasul untuk diri mereka sendiri dan mencoba menyangkal hak kerasulannya. Istilah lain yang ditantang oleh Yesus adalah Bapa. Istilah Bapa ditemukan dalam Perjanjian Lama sebagai sebuah istilah untuk menunjukkan rasa hormat. Biasanya digunakan untuk seorang yang lebih tua dan atau lebih tinggi secara sosial daripada si pembaca. Dalam agama Yahudi, penggunaan istilah untuk seorang guru yang beribawa diilustrasikan dalam judul traktat Yahudi, Abot atau para bapa. Gelar ketiga adalah guru atau secara harfiah instruktur. Kata ini hanya muncul dalam Perjanjian Baru. Arti aslinya adalah pemimpin atau pembimbing, orang yang menunjukkan jalan, tetapi kemudian lebih sering digunakan untuk guru, yaitu mereka yang menunjukkan jalan secara intelektual atau spiritual. Yesus adalah satu-satunya yang memenuhi peran itu bagi para pengikutnya. Saya rasa Yesus bukan melarang penggunaan semua gelar secara ketat, sehingga jika ada seseorang yang menggunakan sebuah gelar untuk menghormati orang lain atau gelar lainnya, maka itu berarti ia secara tidak tepat terlalu menekankan penghormatan. Alkitab memerintahkan kita untuk menghormati pemimpin kita. Alkitab juga memerintahkan anak-anak untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Saya pikir sangat tepat bagi kita untuk menggunakan gelar yang pantas. Karena dengan melakukan hal tersebut, kita bersikap rendah hati di hadapan orang lain. Masalahnya muncul ketika kita sendiri mulai menuntut penggunaan gelar tersebut karena kita merasa diri kita begitu penting. Yesus ingin agar murid-muridnya berbeda. Benar, kepemimpinan yang saleh adalah kepemimpinan yang rendah hati dan berorientasi pada pelayanan. Mereka yang berada di gereja, yang ingin menjadi pemimpin di gereja untuk tujuan memperoleh kekuasaan atau kedudukan, menghujat nama Tuhan. Namun sayangnya hal ini sering terjadi. Kita memiliki gereja-gereja yang dipenuhi oleh orang-orang Farisi yang menyukai kamera televisi. Mereka menyukai gelar uskup atau rasul atau gelar apapun. Tidak ada kasih kepada Tuhan ataupun kasih kepada sesama di dalam hati mereka. Dan tidak heran mengapa begitu banyak orang yang keluar dari gereja atau pergi meninggalkan gereja karena ada yang mereka lihat di televisi. Gelar tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kerendahan hati dan kehidupan yang penuh pengorbananlah yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Gelar dan mencari kehormatan diri sendiri adalah tren yang mengabaikan perhatian kita dari kemurnian Injil. Suatu kali, saya berkunjung ke sebuah rumah dan di atas mejanya tersedia buah-buahan. Buah itu tampak luar biasa. Ketika tuan rumah menyanyikan apakah saya mau buah,
Saya mengambil salah satu buah yang ada di atas meja di hadapan saya. Tetapi buah yang dimaksudkan oleh tuan rumah bukanlah buah tersebut. Buah-buahan itu terbuat dari plastik. Apakah diri kita bagi dunia sekeliling kita? Apakah kita adalah buah yang terlihat baik tetapi hanya terbuat dari plastik? Bagus, berkilau, dan terlihat baik tetapi tidak berisi? Atau apakah kita ini nyata? Ada sebuah cerita anak-anak dari Inggris yang berjudul The Velveteen Rabbit, kelinci berludru. Itu adalah sebuah boneka binatang yang mengasihani dirinya sendiri karena dia tidak memiliki kancing lampu-lampu dan peralatan-peralatan lain seperti yang dimiliki mainan lain di ruang bermain. Tetapi anak laki-laki itu menyukai si kelinci berludru. Dia sangat menyukainya sampai bulunya menjadi lusuh dan hidungnya yang kecil menjadi longgar. Satu-satunya temannya di kamar bayi, si kuda goyang tua, menjelaskan kepadanya bahwa meskipun dia merasa lusuh, dia menjadi nyata karena cinta dari anak laki-laki itu. Si kelinci berludru menjadi nyata meskipun dia terlihat kasar dan lusuh di luar. Dia tidak memiliki gelar khusus yang berkilau. Dia tidak memiliki tempat kehormatan khusus. Tetapi dia nyata karena dia dicintai. Apakah yang menjadikan diri kita penting? Bukanlah hiasan-hiasan yang tampak dari luar. Bukan gelar yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Bukan juga peraturan-peraturan yang kita taati dengan kaku. Yang menjadikan diri kita penting adalah karena Tuhan mengasihi kita. Barang siapa yang lebih cepat menyadari hal ini akan menjadi pemimpin yang menghormati Tuhan. Nah, kita lanjut ke yang pertama dari Tuhan, pesan di dalam Matius pasal 23, itu pasal 23 ayat 13 sampai 14. Nah, Alexander Solzhenitsyn menceritakan kisah berikut dalam bukunya The Gulag Archipelago. Dia bercerita, sebuah konferensi partai distrik sedang berlangsung di provinsi Moskow. Konferensi ini dipimpin oleh seorang sekretaris baru dari komite partai distrik, ini komunis. Pengganti sekretaris yang baru saja tertangkap. Di akhir konferensi, sebuah penghormatan kepada kamarad Stalin diserukan. Tentu saja semua orang berdiri. Seperti halnya semua orang melompat berdiri selama konferensi setiap kali nama Stalin disebutkan. Ruangan aula bergema dengan tepuk tangan meriah demi tepuk tangan meriah, tuliskan Solzhenitsyn. Selama 3 menit, 4 menit, 5 menit, tepuk tangan meriah demi tepuk tangan meriah. Terus berlanjut, tetapi telapak tangan mulai terasa pegal dan lengan yang diangkat pun sudah terasa sakit. Orang tua pun terengah-engah karena kelelahan. Hal ini menjadi sangat konyol bahkan bagi mereka yang mengagumi Stalin. Tetapi siapa yang berani berhenti terlebih dahulu? Sekretaris partai distrik bisa saja melakukan hal itu. Dia berdiri di atas panggung dan dialah yang baru saja meminta tepuk tangan ini. Tetapi dia adalah seorang pendatang baru. Dia menggantikan seseorang yang baru saja ditangkap. Dia takut. Lagi pula orang-orang NKVD berdiri di aula sampai bertepuk tangan dan memperhatikan untuk melihat siapa yang akan berhenti lebih dahulu. Dan di dalam aula kecil yang samar-samar, tanpa diketahui oleh pemimpinannya, tepuk tangan itu terus berlanjut. 6, 7, 8 menit. Mereka celaka. Mereka berada dalam masalah besar.
Sekarang mereka tidak bisa berhenti sampai mereka pingsan karena serangan jantung. Di bagian belakang aula yang penuh sesak, tentu saja mereka bisa berbuat sedikit curang, bertepuk tangan lebih jarang, dan dengan tidak terlalu bersemangat. Tetapi di atas sana, di hadapan presidium, di mana semua orang dapat melihat mereka, direktur pabrik kertas lokal, seorang pria yang independen dan berpikiran, kuat, berdiri bersama presidium, sadar akan semua kepalsuan dan segala kemustahilan dari situasi tersebut. Ia terus bertepuk tangan. 9 menit, 10. Dengan sangat menderita, ia melihat ke arah sekretaris komite partai distrik. Tetapi sekretaris itu tidak berani berhenti. Ini gila. Sampai semua orang harus terjatuh. Dengan antusiasme pura-pura di wajah mereka, sambil saling memandang dengan harapan yang samar, para pemimpin distrik terus bertepuk tangan sampai mereka terjatuh di tempat mereka berdiri. Sampai mereka dibawa keluar aula dengan tandu. Meskipun demikian, mereka yang tertinggal tetap tidak goyah. Kemudian, setelah 11 menit, direktur pabrik kertas memasang ekspresi serius dan duduk di kursinya. Dan keajaiban pun terjadi. Kemanakah perginya antusiasme yang universal tanpa hambatan dan tak terlukiskan itu? Karena seorang pria, semua orang berhenti dan duduk. Mereka telah diselamatkan. Si tupai cukup pintar untuk melompat dari jalan putarnya. Tetapi itulah cara mereka menemukan siapa orang-orang yang independen. Dan itulah cara mereka melenyapkan orang-orang itu. Pada malam yang sama, direktur pabrik tersebut ditangkap. Mereka dengan mudah menjatuhkan hukuman 10 tahun kepadanya dengan dalih sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi setelah menandatangani formulir 206, dokumen akhir interogasi, interrogatornya mengingatkan dia, jangan pernah menjadi orang pertama yang berhenti bertepuk tangan. Nah, ini adalah sebuah contoh kemunafikan demi menyelamatkan nyawa seseorang di hadapan seorang tiran yang jahat. Dalam sesi ini kita akan membahas kemunafikan hanya demi untuk membuat orang lain terkesan dan bukan untuk Sang Raja Maha Kudus di bumi. Banyak orang di dalam gereja berdiri memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Agar terlihat mengesankan? Atau apakah kita memuji Yesus Kristus karena kita sungguh-sungguh berkomitmen kepadanya? Yesus bukanlah diktator yang kejam yang menunggu siapa yang akan berhenti bertepuk tangan. Yesus adalah Raja segala raja yang berdaulat, kudus, dan baik hati, yang mengutus kita ke dunia untuk mewakilinya. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mewakilinya dan menjalankan hidup seperti Kristus di hadapan orang lain, maka kita memberikan undangan terbuka bagi orang lain untuk masuk ke surga. Ini adalah kerohanian sejati. Seperti yang telah kita bahas di atas, dalam Matius pasal 23, bahasa dan perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangatlah keras. Ia tidak menahan diri dalam mengucapkan kecamanannya dan menyingkapkan kemunafikan mereka kepada semua orang yang mendengarkan. Ini adalah kecaman yang pertama dari ketujuh kecaman. Dan banyak versi bahasa Inggris dari Matius pasal 23 ayat 14 tidak tercantum. Ayat 14 tidak
termasuk dalam naskah yang dianggap paling akurat. Ayat ini ditemukan dalam Markus 12 ayat 40 dan Lukas pasal 11 ayat 47, dan mungkin ditambahkan oleh para ahli Taurat di kemudian hari untuk menyesuaikannya dengan ayat-ayat ini. Kemungkinan bahwa ayat ini adalah asli juga kecil, karena ayat ini akan membuat pasal ini memiliki 8 kecaman, bukan 7, yang merupakan angka yang lebih lengkap dan khas. Pada bagian ini kita akan membahas apa yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-13. Ada 2 karakteristik kerohanian yang muncul dalam diskusi ini ketika kita membandingkannya dengan kerohanian orang Farisi dan ahli Taurat. Karakteristik pertama dari kerohanian yang sejati adalah menjauhi setiap bentuk kemunafikan. Kemunafikan merupakan istilah umum yang biasa digunakan di dalam kitab Matius. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai orang munafik dalam Matius pasal 6 ayat 2. Kata ini pada awalnya berarti seorang aktor teater. Kata tersebut mengandung makna ketidaktulusan. Secara sadar memainkan suatu peran yang hampir sama dengan arti kata munafik saat ini. Tetapi secara umum fokusnya bukanlah pada usaha menipu yang dilakukan secara sadar, melainkan pada perspektif atau pemahaman akan nilai-nilai yang salah yang membuat orang-orang munafik tidak bisa melihat sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Mereka bukan penipu, melainkan orang yang menipu diri sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa gereja dipenuhi dengan orang-orang munafik. Oleh karena itu mereka tidak mau pergi ke gereja. Hal ini mungkin benar untuk sebagian gereja, tetapi seharusnya tidak demikian. Tidak seorang pun dari kita yang seharusnya menjadi orang munafik. Karena jika demikian, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Apakah kita hanya bersandiwara dalam mengikut Tuhan? Apakah semua yang dilakukan di hadapan jemaat hanyalah sebuah sandiwara? Kadang-kadang kemunafikan kita membuat kita terjebak dalam situasi yang sulit. Pada suatu hari yang sangat panas, ketika mereka sedang kedatangan tamu untuk makan malam, ibu meminta Johnny yang berusia 4 tahun untuk mengucapkan doa syukur. Tetapi dia bilang, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Anak laki-laki itu mengeluh. Oh, katakan saja seperti apa yang kamu dengar dari saya, jawab ibunya. Dengan taat, anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan berumam, ya Tuhan, mengapa saya mengundang orang-orang ini di hari yang panas seperti ini? Nah, hal-hal ini seperti ini mungkin membuat kita tersenyum, tetapi kemunafikan tidak membuat Tuhan tersenyum. Kemunafikan adalah sebuah hal yang serius yang membuat kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita baik-baik saja, tetapi pada akhirnya kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kemunafikan di dalam gereja sama seperti penyakit menular. Satu orang berusaha untuk membuat yang lain terkesan dengan kebenaran lahiriannya, dan orang lain pun ingin menjadi sama seperti itu. Hal ini sama seperti gangren yang mencekik kehidupan rohani dan vitalitas gereja, serta berbau sangat busuk. Setiap pengunjung yang datang dapat segera mengetahuinya dan tidak mau kembali lagi ke gereja tersebut, atau bahkan tidak akan pernah lagi kembali ke gereja manapun. Kerohanian yang sejati menjauhkan diri dari setiap bentuk kemunafikan, karena kerohanian yang sejati didasarkan pada kerendahan hati. Kemunafikan didasarkan pada kesombongan. Kerohanian yang sejati didasarkan pada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Kemunafikan didasarkan pada keinginan untuk memuliakan diri sendiri. Kerohanian yang sejati didasarkan pada pencarian untuk mengenal Kristus.
Kemunafikan didasarkan pada pencarian untuk dikenal oleh manusia. Kerohanian yang sejati didasarkan pada harapan agar sesuatu hari nanti mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kemunafikan didasarkan pada harapan agar suatu hari nanti mendengar manusia berkata, "Kamu orang yang sangat rohani." Kemunafikan sama seperti memakai lipstik pada seekor babon. Anda bisa memakainya sebanyak yang Anda mau, tetapi babon itu tetap saja jelek. Kerohanian yang sejati menjauhkan kita dari kemunafikan, karena kemunafikan mewakili segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Karakteristik yang kedua dari kerohanian yang sejati adalah membukakan pintu bagi orang lain untuk masuk ke surga. Kerohanian yang sejati seperti kunci hati seseorang. Jika mereka melihatnya dalam kehidupan orang lain, kemungkinan besar mereka akan menanggapi pesan kita dengan baik. Yesus berkata, "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perbuatan baik kita yang dilakukan dengan kekuatan dan kuasa Kristus akan menarik orang lain kepada Allah. Ketika orang melihat kenyataan dalam diri kita yang tidak mereka miliki, mereka akan tertarik. Seorang rekan profesor di Universitas Toledo pernah bertanya kepada saya, "Mengapa Anda selalu tersenyum?" Saya tidak berpikir bahwa saya berkeliling dengan menggunakan senyum plastik di wajah saya. Tetapi saya berharap apa yang diperhatikan oleh profesor itu adalah sukacita yang berasal dari hubungan dengan Kristus. Hal ini mungkin tidak terlihat dari luar atau dipaksakan, tetapi itu tetap tampak karena Anda tidak bisa menyembunyikan terang. Ketika terang Yesus benar-benar bersinar melalui diri kita, terang itu akan bersinar di dalam kegelapan orang dan orang-orang akan tertarik pada terang itu. Tidak demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Yesus mengecam orang-orang Farisi karena mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga bagi manusia. Sebagai penjaga kehendak Allah yang dinyatakan dalam hukum Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, pengajaran dan teladan mereka telah menjauhkan orang-orang dari kerajaan surga, dan diri mereka sendiri juga gagal menemukan jalan yang benar untuk masuk ke dalamnya. Peringatan ini sangat tepat untuk hari ini, masa kini. Pikirkanlah tentang berapa banyak pendeta dan guru di luar sana yang menutup pintu kerajaan Allah bagi manusia karena kemunafikan dan pujian mereka terhadap diri sendiri. Yang menyedihkan adalah mereka tidak menyadarinya. Mereka adalah penggenapan dari Matius pasal 7. "Tuhan, Tuhan," seru mereka, dan Yesus menjawab, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Bagaimana caranya kita menutup pintu kerajaan Allah bagi manusia? Ketika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Ketika kita menumpuk daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang sebenarnya tidak tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita tidak pergi dan memberitakan Injil kepada orang lain karena kita menyukai jenis orang-orang, tidak menyukai jenis orang-orang seperti itu. Ketika kita tidak menunjukkan belas kasihan dan pengampunan, Yesus telah memberikan kunci kerajaan surga kepada kita. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Terkadang kemunafikan ini sangat halus, sehingga mereka yang munafik bahkan tidak dapat melihatnya sendiri. Mereka menutup pintu kerajaan surga bagi manusia, dan diri mereka sendiri tidak dapat masuk ke dalamnya. Ini seperti sebuah pintu kaca. Ketika saya berumur 14 tahun, saya berjalan menabrak sebuah pintu kaca dan memecahkannya.
Saya masih memiliki bekas luka kecil karena hal itu. Seseorang telah menutup pintu kaca itu ketika saya sedang mengambil makanan ringan. Ketika saya kembali melalui ruang tamu, kaca-kaca berhamburan kemana-mana. Itulah akibat dari kemunafikan dan kerohanian kita yang palsu yang dapat terjadi pada orang-orang. Pintu kerajaan Allah tertutup di depan mereka. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah orang benar-benar memperhatikan? Apakah benar-benar penting bagi saya merepresentasikan Kristus di dunia ini? Atau apakah saya melakukannya atau tidak? Ya, orang-orang memperhatikan. Mereka memperhatikan bagaimana Anda menghadapi krisis. Mereka memperhatikan bagaimana Anda berbicara tentang istri dan anak-anak Anda. Orang-orang melihat apakah Anda memilih untuk melakukan pekerjaan rumah atau bekerja baik di tempat kerja, tempat olahraga atau apapun. Salah satu cara untuk membantu diri kita sendiri dalam hal ini adalah dengan mengingat sebuah prinsip yang penting. Apakah kita melakukan apa yang kita lakukan? Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Jika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan dan orang-orang akan tertarik pada hal itu. Pernahkah Anda berkeliling di sebuah toko besar dan mencari eskalator untuk naik ke atas dan Anda merasa malu karena tidak dapat menemukannya? Saya pernah. Godaannya adalah naik ke atas melalui eskalator yang bergerak turun. Berjalan naik secepat mungkin di atas eskalator yang bergerak turun adalah sebuah gambaran yang baik tentang kerohanian yang dikecam oleh Yesus. Anda mungkin berpikir bahwa Anda sedang menuju ke suatu tempat, tetapi kenyataan tidak. Anda hanya berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Jika orang-orang tidak melihat eskalator itu dan hanya melihat Anda berjalan, mereka mungkin akan mengira bahwa Anda adalah seorang pejalan kaki yang baik. Anda menggerakkan lengan dan kaki Anda, bahkan Anda mungkin berkeringat, tetapi pada kenyataannya Anda tidak pergi kemanapun. Kerohanian yang sejati adalah seperti berjalan menaiki eskalator yang naik ke atas. Kita berjalan seiring dengan Roh Kudus saat Ia memimpin kita ke dalam kerajaannya dan kehidupan kerajaannya. Kita lebih tertarik untuk sampai kepada Yesus daripada bagaimana penampilan kita saat berjalan. Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus sama seperti eskalator yang naik ke atas. Ketika kita mengikuti pekerjaan dan kehadirannya di dalam hidup kita, ini sama seperti berjalan naik di atas eskalator yang bergerak ke atas. Kehidupan rohani akan terasa jauh lebih mudah dan kita dapat mencapai tempat yang dikehendaki Tuhan dengan lebih cepat. Ketika kita memilih untuk tidak berjalan sesuai dengan pemimpin roh dan mencoba berjalan melawannya, kita akan menemukan diri kita bekerja lebih keras dan tetap tidak berhasil. Dan itu kehidupan seorang munafik. Mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk dilihat Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah, terus dalam sesi berikutnya minggu depan, saya akan lanjut dengan apa yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi, dan saya harap tren-tren kemunafikan ini tidak akan menjadi sebagian gereja kita. Tuhan memberkati.